dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Ibadah saat ini dalam kunjungan rumah tangga mengunjungi dalam jadwal keluarga Piris Poluan ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Syair lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Silakan. Mari siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Roh Kudus, dalam suasana pencurahan Roh Kudus saat ini, Pentakosta, kami berkumpul dalam kebersamaan di jemaatmu, khususnya kolom 1 GPD Getsemani Masa Palu. Kami percaya semua terjadilah karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena waktu yang Tuhan sediakan ini kami boleh gunakan. Kami mau membaca, kami mau memahami apa maksud rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persekutuan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ini yang lalu diperbincangkan di WA karena belum Pentakosta sudah dibaca waktu lalu. Sebenarnya saat-saat seperti ini yang dalam kalender gerejawi yang mestinya ada. Karena itu perbaikan-perbaikan itu harus selalu ada. Siap kita diperbaiki? Mari kita arahkan perhatian kita di Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan membacakannya di ayat 17 sampai ayat 21. Saya ajak kita berkonsentrasi firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18 semua. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Semua. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagialah kita yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apa terlebih setiap kali kita hadir dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah di gedung gereja, ibadah umum, ibadah kunjungan rumah tangga seperti ini, ibadah pelka, ya pelayanan kategorial.
Saya ingin juga menyampaikan kalau ibadah kolom kan sudah terdiri dari Bapak, Ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu. Itu berarti kalau dalam ibadah rumah tangga itu sudah tercakup. Dia dibilang gabungan, memang harus selalu ada itu Bapak. Kalau misalnya dibilang, oh hari ini ibadah kolom digabung dengan kaum Bapak, nah, ini saya harus perbaiki juga ya. Sudah hampir 5 tahun saya nanti tidak nyatakan yang benar, gitu. Kalau sudah ibadah rumah tangga, so ada bapak, so ada ibu, so ada pemuda, ada remaja, sekolah minggu. Itu berarti rumah tangga, ya. Ah, ini pun sudah dibilang gabung dengan kaum bapak, masih kurang juga bapak-bapaknya. Kemana yang lain? Memang barangkali itu menjadi satu persoalan dalam kehidupan kita. Iya, kecuali yang sunyak dah bapak, iya toh. Nanti kalau so ada waktunya nanti kan baku atur nanti, iya toh. Atau karena ada bapaknya so sakit, nak mungkin mau dipikul kamari toh. Itu, tak mungkin dipopong kamari seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta yang ada ketika Rasul Petrus dia menerima kuasa bekerja di dalam dirinya. Nah, ini ada Pak Petrus juga di sini toh. Tapi di sini Rasul Petrus dalam kesaksian Alkitab, ya. Dia mengalami kegerakan yang luar biasa oleh kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat di ayat yang ada, perhatikan itu di awalnya itu di ayat 14 sebelum ayat 17 ya. Di situ sudah disampaikan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Wow, tegas, harus tegas. Petrus zaman sekarang juga harus tegas toh. Nah, dari sini kita menangkap adanya satu semangat dan juga ada sukacita yang timbul dari diri seorang yang bernama Petrus yang sebelumnya pernah dia mengalami keterpurukan. Dia pernah mengalami keterpurukan, Bapak Ibu Saudara adik-adik. Ia juga pernah jatuh dalam penyangkalan diri, bagaimana dia menyangkal diri Yesus, ya, ia penyangkalan terhadap Yesus yang adalah gurunya, yang adalah bagaimana dia harus menjadi pengikutnya yang setia. Bahkan ketika Yesus bangkit, ia pun masih meragukan kesaksian dari perempuan yang sudah melihat kubur yang kosong. Masih ingat kan cerita-cerita itu? Petrus kini dia berubah ya, dari kesiapan dirinya, dia siap bersaksi tanpa takut, tanpa gentar. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Beda dengan Yudas kan? Yudas apa yang dia lakukan? So kantong diri dia so jadi murid Yesus, capek mengikut Yesus, akhirnya ujung-ujungnya jual Yesus. Dia buang tuh doi yang dia pakai jual Yesus 30 keping perak, akhirnya diberikan untuk kuburan dirinya, untuk orang-orang asing tentu. Itu kan tindakan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi itu perannya juga, kita juga melihat peran konyolnya. Mari saya tidak berbicara lagi tentang peran konyol karena sudah pernah saya sampaikan juga dalam pekan keluarga. Kita lihat di sini bahwa Petrus dia punya peran luar biasa. Dia mengalami metanoia epistrope. Dia mengalami perubahan, pertobatan. Bagaimana dia bertobat, dia mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Ketika peristiwa turunnya Roh Kudus, nah, ketika mereka dikatakan mabuk, nah,
dia berani mengatakan, kita ini nggak mabuk, ini baru jam 9, karena waktu itu masih pukul 9 waktu dia menerima bagaimana kuasa jemaat umat itu berkumpul, roh Yahudi berkumpul, ya. Ketika itu dia katakan, kita orang belum makan, belum minum. Itu berkenaan dengan ritual ibadah yang disebut korban pagi. Itu. Memang ini juga perlu, ya. Kalau di gereja sebelah ada yang disebut sabat. Itu bisa 6 jam itu apa itu ibadah. Kita orang biasa baru 1 jam saja. So, ada yang baroko di belakang itu. Ada yang balakor sama pendeta. Pendeta banyak itu di belakang, coba cerita. Begitu ke orang Protestan. Padahal tidak semestinya seperti itu, kan? Apalagi jam 2 syafaat. Ragu-ragu dia begini. Dia pergi keluar mungkin, ya kalau cuma rasa pis kok balik ulang. Kan tak baju ditahan prostat dan itu. Itu keluarkan itu. Kalau itu ditambah dengan kepulan asap dan cerita-cerita konga, itu sulit boleh. Saya kalau bicara tajam. Nah, di sini katakan bahwa mereka belum makan, mereka belum minum, ya. Ketika Roh Kudus, Roh Allah bekerja, sehingga sambil dia mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam Perjanjian Lama, Rasul bersaksi tentang janji pencurahan Roh Allah dan penggenapan yang terjadi pada hari itu, sehingga tidak terbatas kepada para nabi, para imam saja. Roh itu dicurahkan dengan melimpah kepada yang kita baca tadi, kepada selupa. Baru dibaca tadi, kepada semua orang, biar dia besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, yang namanya dia merespon anugerah Tuhan, dia terima itu. Nah, ini menunjukkan kelimpahan kasih karunia Allah yang sedang datang dan mengubah dunia. Tidak hanya bangsa Yahudi, tapi juga semua bangsa di dunia, termasuk orang yang ada di Miangas ini, ya, berkumpul di Miangas. Ada yang di Banteng, ada yang di Walcott, dan seterusnya. Kalau saya sebut panjang sampai di Huntap pun, sana Tondo dan seterusnya. Semua kita kumpul, kita bersama menyatakan bahwa Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu mau membaharui. Roh Kudus itu mempersatukan. Itu. Kalau Roh Kudus membaharui, mari kita beri dia tempat di hati kita supaya kita dibaharui. Proses pembaharuan itu terus berlangsung. Ya, tidak bim salah bim, abrakadabra, bleng, langsung jadi. Kayak malaikat dia sudah lain. Tidak seperti itu. Proses. Kalau toh ada yang seperti itu, mujizat, ya, tidak ada yang bisa dikatakan tidak mungkin, ya. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, ya. Possible, impossible. Selanjutnya, kalau kesaksian Rasul Petrus kemudian ini menunjuk pada jalan keselamatan dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus Sang Mesias, Rasul Petrus juga dia kutip perkataan Daud. Dia menantikan Mesias. Petrus kutip karena dia tahu orang Yahudi sangat mengaguminya dalam sejarah bangsa mereka. Menurut Petrus, sesuai janji Allah maka Mesias akan duduk di atas tahta, berasal dari keturunan Daud, dan akan memerintah selama-lamanya, abadi, kekalan. Itu tidak periodisasi dia, ya. Kalau ini kan kita periodisasi, memang harus seperti itu, periodisasi. 5 tahun pendeta mutlak wajib hukumnya pindah, mutasi, harus itu. Kemudian majelis jemaat, harus ada pemilihan, yang terpilih lagi ya bisa lagi melayani.
Yang soalnya enggak ya tentu melayani juga nanti ya, melayani doa, kalau ada doa makan, minta doa makan toh, doa porsi itu tetap laksanakan, tapi dalam kapasitas sebagai warga gereja yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, keluarga Piris Poluan. Ketika kita melihat apa yang disaksikan pada peristiwa Pentakosta hari itu, mereka dengar dengan penuh perhatian pemberitaan Petrus, maka muncul ada rasa takut, kemudian bercampur ada penyesalan, kegoncangan hati membuat mereka berada di persimpangan untuk boleh memutuskan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikoreksi dalam jalan hidup mereka. Nah, hati mereka kini yang pasti mau diubahkan. Adakah kita mau diubahkan saat ini? Atau begitu Jo. Jadi kita mau supaya diubahkan olehnya. Karena itu dalam kehidupan ini kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dalam menerima kuat kuasa Roh Kudus yang mengubahkan itu, kita hendaknya mengarahkan hati pikiran kita sebagai gereja melihat persoalan dan problematika di sekitar kita ini sebagai medan pelayanan. Bukan medan di Sumatera Utara ya, medan pelayanan yang membutuhkan jawaban. Ini sangat penting buat orang hayati. Gimana kita mau mengamalkan firman-Nya ini di tengah-tengah situasi jeritan orang yang dilanda juga oleh bencana alam. Ya, tadinya orang-orang di sana yang mengalami bencana tidak pernah dia menduga, kenapa ada banjir bandang begini. Ya, itu kita tidak punya hak untuk memiliki sebenarnya dunia ini, cuma untuk tinggal sementara, walaupun ada sertifikat hak milik ya, harus ada itu. Dan nanti ke depan itu problematika yang paling pelik nanti itu masalah pertanahan. Jadi harus ada itu hak milik. Dan nanti karena dengar khotbahnya pendeta Sarda, kita tidak punya hak milik ya. Kita cuma di dunia ini dalam kaitan pemahaman teologis kita punya hak pakai saja, memakai apa yang ada ini. Secara teologis ya. Kalau sertifikat harus punya itu, diurus itu. Begitu juga harus sertifikat bangunan rumah ibadah itu jangan diabaikan. Apalagi ada kemudahan dari kementerian yang mengatakan apakah itu hoax atau betul. Mudah-mudahan betul. Ada? Dengar, wahai majelis jemaat yang ada itu, supaya dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kita punya bagaimana pemahaman yang benar dalam kehidupan ini, bahwa semua yang ada di dunia secara teologi, pemahaman kita itu adalah hak milik Tuhan ya. Apa yang Dia nyatakan kuasanya, kalau memang ada fenomena alam, itu fenomena alam gempa bumi, biar siapa ada yang mampu tahan? Ada? Tidak ada. Biar dia bilang dia pawang itu. Itu tidak ada. Begitu juga banjir, tidak ada yang bisa menahan. Ya, tinggal yakinlah bahwa Tuhan itu yang layak kita senantiasa tinggikan namanya, muliakan Dia, sembah Dia. Waktu ibadah dengan tekun. Jangan juga ibadah karena datang jumpa gereja, malah habis itu kalau ada waktu kesempatan di belakang bercerita dan minta maaf, saya bukan saya harus sampaikan baroko di belakang. Nah, kalau yang nak baroko apa toh. Tapi kalau dia di belakang juga nimbrung, sami mawon bodoh ae, gitulah Mbak. Ya, sami mawon bodoh ae. Makanya datanglah kepadanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kita berani
menjadi saksi, menjadi duta bagi Kristus. Apa kita sebagai kaum ibu, sebagai kaum bapak, sebagai generasi muda, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, ya, kita ditantang semuanya supaya berada di barisan terdepan, garda terdepan, katakanlah seperti itu, dalam menyampaikan kabar baik, firman, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Dia berani menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa positif. Kita juga harus mendorong anak-anak kita, sekolah minggu, remaja, maupun pemuda, supaya tegas menolak segala bentuk godaan yang sudah pasti menjerumuskan kehidupan ini. Ada free sex, harus ditolak itu. Miras, narkoba, nah, itu. Karena ada kalau dia cuma gunakan HP saja, itu dampak dari HP itu ada lihat itu postingan itu bukan dibuat-buat. Karena dia selalu pegang itu, akhirnya dia kena apa? Apa namanya itu? Nah, kita juga orang tua harus kasih contoh, no? Nanti orang tua pegang-pegang HP terus, anak-anak juga ikut. Serta itu jangan. Mama juga, papa juga, om juga, tante juga. Begitu ya nanti jadi bumerang. Karena, nah, Tuhan akan menolong, ya, supaya gunakan kemajuan teknologi yang ada itu untuk yang benar. Itu dengar firman-Nya, lakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Selamat berjuang terus di tengah-tengah perjuangan kita yang masih panjang. Tuhan akan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari respons firman Tuhan ini dengan syair lagu. Syair lagu, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangka luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup bersedih. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita. Tuhan senantiasa memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sambil memberi, syair lagu perubahan besar supaya terjadi dalam kehidupan kita seperti apa yang difirmankan dalam firman-Nya. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapusi aku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sambung pakai lawat anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh